Di sepanjang sejarah, gereja telah menjadi tempat bagi umat beriman untuk mencari kedamaian, pertumbuhan rohani, dan persekutuan dengan sesama. Namun, seiring waktu, berbagai kebiasaan dan praktik muncul. Beberapa di antaranya justru bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Ironisnya, meski Alkitab dan ajaran gereja sendiri telah berulang kali memperingatkan tentang bahaya-bahaya ini, sebagian besar praktik tersebut masih dijalankan, bahkan dibela oleh banyak umat Katolik. Inilah 7 praktik di gereja saat ini yang menurut firman Tuhan dibencinya, namun masih dipertahankan dan kadang-kadang dianggap wajar. Pertama, pemberian persembahan dengan motivasi mencari pujian atau pengakuan dari sesama manusia. Dalam banyak kesempatan, Yesus menegaskan bahwa amal dan persembahan seharusnya dilakukan dengan hati yang tulus, tanpa keinginan untuk dipuji atau diperhatikan orang lain. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1, Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak mendapat upah dari Bapamu yang di sorga." Namun dalam kenyataan sehari-hari, seringkali masih ada umat yang memberi persembahan dengan cara yang sangat mencolok, bahkan kadang disertai dengan pengumuman nama atau jumlah yang diberikan. Motivasi seperti ini menodai makna sejati pemberian yang seharusnya menjadi ungkapan syukur dan kasih kepada Tuhan, bukan ajang pameran atau pencarian reputasi di mata manusia. Tindakan seperti ini bukan hanya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga bisa memicu iri hati, persaingan, dan kecemburuan dalam komunitas gereja. Kedua, sikap pembenaran diri dan merasa paling benar. Sikap ini telah ditegur keras oleh Yesus sendiri, yang menyinggung orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa diri paling benar, menghakimi orang lain, dan menilai diri lebih suci dari orang lain. Dalam kehidupan gereja masa kini, semangat yang sama kadang masih terlihat. Ketika sebagian umat merasa lebih saleh, lebih layak, atau lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain, mereka cenderung mudah menghakimi, mencela, atau memandang rendah sesama jemaat yang dianggap kurang rohani. Padahal sikap seperti ini justru menjauhkan diri dari kasih yang menjadi inti ajaran Kristus. Tuhan membenci kemunafikan dan kesombongan rohani, sebab Ia memanggil setiap orang untuk rendah hati dan saling mengasihi tanpa syarat. Ketiga, penyebaran ajaran palsu atau menerima nabi-nabi palsu. Dalam berbagai surat di Perjanjian Baru, para rasul berulang kali memperingatkan umat untuk waspada terhadap pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun di era modern tidak jarang muncul tokoh-tokoh atau kelompok yang membawa ajaran-ajaran baru yang menyimpang dari kebenaran Injil. Bisa berupa janji-janji kekayaan, kesehatan instan, atau bahkan pengajaran yang menyesatkan tentang keselamatan. Sayangnya, sebagian jemaat tetap menerima atau bahkan membela ajaran-ajaran seperti ini. Entah karena ketidaktahuan, ketertarikan pada hal-hal supranatural, atau karena ajaran itu terasa menyenangkan hati dan menawarkan solusi instan atas masalah hidup. Padahal, Yesus jelas berkata bahwa kita harus menguji segala sesuatu dan memegang yang baik dan tidak mengikuti setiap angin pengajaran yang berlawanan dengan firman Tuhan. Keempat, kemunafikan dalam kehidupan bergereja. Kemunafikan adalah ketika kata-kata dan tindakan tidak sejalan. Ketika seseorang di depan umum tampil saleh, taat, dan penuh kasih, namun di luar gereja hidupnya jauh dari nilai-nilai Kristiani. Banyak yang fasih berdoa, rajin pelayanan, dan aktif dalam kegiatan gereja, tetapi tidak membawa integritas itu ke dalam hubungan keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Mereka bisa saja menjadi pribadi yang mudah marah, suka menipu, atau tidak jujur dalam urusan sehari-hari. Sikap ini sangat dibenci Tuhan karena Dia melihat hati yang terdalam, bukan hanya penampilan luar. Dalam Injil, Yesus dengan tegas menyebut orang-orang seperti ini sebagai kuburan yang dilabur putih, indah di luar namun busuk di dalam. Gereja mestinya menjadi tempat transformasi hidup, bukan sekadar panggung untuk mempertontonkan kesalehan semu. Kelima, ketamakan dan keserakahan. Dalam dunia yang semakin materialistis, tidak sedikit umat yang akhirnya menyerah pada godaan harta dan kekayaan. Bahkan dalam konteks gereja, praktik-praktik yang menonjolkan pengumpulan dana secara berlebihan, penekanan pada persembahan, atau bahkan menjadikan pelayanan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi kerap terjadi. Ketamakan bisa masuk secara halus, mulai dari keinginan akan kekuasaan, jabatan, atau keuntungan materi. Padahal,
Yesus berulang kali memperingatkan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah dan Mamon. Keserakahan akan terus menuntut lebih dan lebih, hingga akhirnya mengaburkan tujuan utama gereja, yakni melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Gereja seharusnya menjadi teladan dalam hidup sederhana, berbagi, dan mengutamakan kasih, bukan terjebak dalam budaya materialisme. Keenam, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam gereja. Dalam sejarah gereja, kekuasaan seringkali menjadi sumber masalah, baik dalam bentuk penindasan, pelecehan, ataupun manipulasi spiritual. Tidak jarang pemimpin gereja, baik imam, pastor, maupun pihak lain menggunakan posisi mereka untuk mengambil keputusan yang tidak adil, memaksakan kehendak, atau bahkan menutupi kasus-kasus yang seharusnya diungkapkan demi keadilan. Ada pula yang menggunakan otoritas rohani untuk memanipulasi jemaat, mengumpulkan kekayaan pribadi, atau menuntut loyalitas buta. Padahal Yesus mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan, bukan penguasa. Siapa yang ingin menjadi besar harus melayani. Itulah prinsip kepemimpinan yang berkenan di hadapan Tuhan. Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya melukai korban, tetapi juga mencoreng wajah gereja dan menjauhkan banyak orang dari iman. Ketujuh, sikap eksklusif dan menutup diri pada sesama. Salah satu tantangan terbesar gereja di zaman modern adalah godaan untuk membangun tembok, bukan jembatan. Banyak gereja dan komunitas Kristen yang terlalu fokus pada kelompoknya sendiri, membentuk elit rohani, dan menutup pintu bagi mereka yang berbeda keyakinan, status sosial, atau latar belakang. Padahal, Yesus sendiri berkali-kali memberi teladan dengan mendekati orang-orang yang terpinggirkan, berdosa, dan dianggap hina oleh masyarakat. Gereja seharusnya menjadi rumah bagi semua orang, tanpa diskriminasi, tanpa memandang suku, ras, atau status. Ketika gereja berubah menjadi kelompok eksklusif, ia kehilangan panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia. Sikap ini bukan hanya tidak sesuai dengan ajaran Kristus, tetapi juga menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan iman banyak orang. Dari ketujuh praktik ini, jelas bahwa penyimpangan bukan hanya terjadi karena kesalahan teologis, tetapi seringkali berakar dari hati manusia yang belum sepenuhnya diperbarui oleh kasih Allah. Ada banyak alasan mengapa praktik-praktik ini masih dipertahankan. Mulai dari tradisi yang sudah mengakar, rasa enggan untuk berubah, hingga ketakutan akan kehilangan posisi atau kenyamanan. Namun penting diingat bahwa setiap umat dipanggil untuk terus-menerus merenungkan firman Tuhan dan menyesuaikan hidupnya dengan ajaran Kristus. Seringkali perubahan besar dalam gereja dimulai dari langkah-langkah kecil di tingkat pribadi. Setiap anggota jemaat perlu berani melakukan introspeksi, bertanya pada diri sendiri, apakah aku memberi persembahan dengan tulus? Apakah aku rendah hati dan tidak menghakimi? Apakah aku waspada terhadap ajaran yang menyesatkan? Apakah hidupku selaras dengan yang kuperlihatkan di gereja? Apakah aku sudah cukup murah hati? Apakah aku telah menggunakan pengaruhku untuk melayani, bukan menguasai? Dan apakah aku sudah benar-benar inklusif dan mengasihi semua orang tanpa syarat? Mengakui adanya praktik-praktik yang dibenci Tuhan di dalam gereja bukan berarti kita boleh menyerah atau pesimis. Justru sebaliknya, inilah saatnya untuk memperbarui komitmen kita dalam menghidupi Injil secara otentik. Gereja bukanlah sekadar gedung atau organisasi, melainkan persekutuan orang-orang yang dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristus di dunia. Ketika setiap anggota gereja dengan rendah hati mau berubah dan bertobat, perlahan-lahan wajah gereja pun akan berubah, bukan hanya di mata manusia, tetapi juga di mata Tuhan. Mengatasi praktik pemberian persembahan yang tidak tulus, misalnya, dimulai dengan membangun budaya kerahasiaan dan keikhlasan dalam memberi. Gereja bisa menekankan pentingnya memberi dalam kesunyian, tanpa pengumuman atau penghargaan khusus, dan memperkuat pengajaran tentang motivasi hati yang benar. Sikap pembenaran diri dapat dikikis dengan memperbanyak ruang untuk saling berbagi kelemahan, pengalaman, dan pertumbuhan bersama, sehingga tidak ada ruang bagi rasa superioritas rohani. Untuk menghadapi bahaya ajaran palsu, gereja perlu menanamkan semangat belajar dan menggali kebenaran secara mendalam. Jemaat harus didorong untuk membaca kitab suci, berdiskusi, dan tidak mudah terbuai oleh janji-janji yang tidak berdasar. Pemimpin gereja pun perlu menjadi teladan dalam menjaga kemurnian ajaran dan terbuka terhadap dialog dengan umat.
Kemunafikan dapat diatasi dengan membangun budaya keterbukaan, di mana setiap orang tidak takut mengakui dosa dan kelemahan, serta saling mendoakan dan menguatkan. Gereja harus menjadi tempat pemulihan, bukan penghakiman. Dalam hal ketamakan, gereja perlu mengedepankan gaya hidup sederhana, menyalurkan dana untuk pelayanan dan amal, serta mengingatkan umat bahwa harta di dunia hanya sementara. Penyalahgunaan kekuasaan bisa dicegah dengan sistem kepemimpinan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada prinsip pelayanan. Pemimpin perlu dipilih secara jujur, dilengkapi dengan pelatihan karakter, dan diawasi dengan mekanisme yang sehat. Sementara itu, sikap eksklusif dapat dikikis dengan memperbanyak pelayanan lintas komunitas, membuka gereja bagi siapa saja, serta aktif membangun hubungan dengan masyarakat luas. Pada akhirnya, perubahan yang diharapkan bukanlah sekadar perubahan perilaku, melainkan perubahan hati. Gereja yang berkenan di hadapan Tuhan adalah gereja yang hidup dalam kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan pelayanan tanpa pamrih. Setiap anggota dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus berani meninggalkan segala praktik yang tidak berkenan di hadapannya, meskipun itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Tidak mudah memang, sebab perubahan seringkali menuntut pengorbanan dan keberanian untuk berbeda. Namun ingatlah bahwa Tuhan melihat hati dan menghargai setiap usaha kecil menuju hidup yang lebih berkenan di hadapannya. Marilah kita bersama-sama membangun gereja yang lebih murni, lebih rendah hati, dan lebih mencerminkan kasih Kristus. Jangan biarkan praktik-praktik yang dibenci Tuhan tetap bertahan hanya karena sudah biasa atau semua orang melakukannya. Jadilah pribadi yang mau belajar, bertobat, dan memperbaiki diri agar gereja sungguh menjadi tempat bertumbuhnya iman, harapan, dan kasih. Dengan begitu, kita tidak hanya beribadah dengan bibir, tetapi juga dengan hati dan seluruh kehidupan kita, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan gereja benar-benar menjadi terang bagi dunia.